Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Ardi Aryono. Di sini saya mahasiswa PPD dalam jabatan angkatan kedua di Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Teknosa Surakarta pada tanggal 23 November 2020 pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak lupa kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini kita dipertemukan di pelajaran secara daring dan kita tetap wajib bersyukur bahwa kita masih bisa belajar walaupun dalam masa pandemi. Nah, tetap kita mengikuti aturan pemerintah, jaga jarak, menggunakan masker, dan tetap selalu cuci tangan. Tak lupa kita harus selalu jaga ibadah kita untuk nantinya kedepannya agar lebih baik untuk di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin salah satu bisa mimpin doa. Pak duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk mata pelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke mata pelajaran hari ini, mungkin ada yang masih ingat untuk pelajaran yang kemarin? Masih. Oke, mungkin apa Mas? Mengevaluasi FTP server. Oke, ya, mengevaluasi FTP server. Oke. Sebelum kita masuk ke praktek, nah, di sini saya akan berikan motivasi dulu. Oke, sebelum masuk ke pelajaran praktek, saya akan putarkan dulu tentang motivasi buat Anda. Jadi di usia muda, rahasia untuk mencari sebuah kesuksesan, artinya seperti apa? Good morning. Bonjour. Comment allez-vous? Well, thank you. I would love to discuss something about the failures, mistakes we made. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the reviews that I got. Because without that, it would never be our problem. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we were rejected. I think being rejected, being refused by people, that is very natural. Why people should help you? You have to prove yourself, then people would help you. Alibaba was not made today, Alibaba was made 18 years ago in my apartment. The believing that using internet to empower others, using internet to help young people, small business, and women will have bright future. So it's been 18 years hard work. Today, there are a lot of books about us. I don't read these books because I think these books are not about us. People love to see successful stories, but most of the success stories, they succeed because of the mistakes. I encourage all the young people, entrepreneurs, to learn from the mistakes. Do not study successful stories. Successful stories in Harvard Business School, normally, there are a lot of things behind you don't know.
But if you learn from the mistakes, if you learn, especially the failures case studies, it's going to help you. What I was saying is not about you learn from mistakes does not mean you will avoid mistakes. You will learn the attitude towards these mistakes and never give up, fighting again. Of course, it's very, very painful. You refuse. The money, nobody gives us the money. I all go around looking for partnership. Nobody believes small business and e-commerce in China will occur. I was very painful that day when I saw one movie, Forrest Gump. I love that. Especially the sentence that mom said, life like a box of chocolate. You never know what you can have. So stay full. Mungkin itu sedikit saja untuk motivasi buat Anda semua. Jadi kita tidak boleh menyerah untuk dalam hidup ini. Jadi kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang nantinya itu akan menciptakan sebuah kesuksesan di masa depan kita nanti. Jadi kita harus betul-betul di masa muda ini kita harus bisa lebih punya semangat lagi untuk depannya seperti apa, dan kita harus selalu optimis ke depannya bahwa nantinya kita juga akan bisa sukses seperti Jack Ma. Itu inspirasinya seperti itu. Nah, untuk pertama saya absen dulu. Nanti saya akan absen dulu. Saya akan lihat di cbt.smkteknusa.sch.id. Nanti silahkan absen di situ semua. Ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi atau tujuan. Sudah terlihat? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Jadi untuk pelajaran hari ini kita masuk di administrasi sistem jaringan kelas 11 teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini kita sudah masuk ke mengevaluasi remote server. Nah, terus KD untuk keterampilannya mengkonfigurasi remote server. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis konsep dasar remote server dengan benar. Nah, terus peserta didik mampu melakukan instalasi SSH dan telnet berbasis Android sesuai dengan prosedur yang benar. Anak-anak, jadi untuk hari ini, jadi mata pelajaran hari ini itu sangat penting buat kalian. Karena nantinya kalau Anda sebagai IT support yang handal, itu nantinya remote server ini sangat digunakan penting sekali. Karena apa? Kalau Anda nanti sebagai IT support, kita ada di luar kota ataupun kita di luar jaringan, maka remote server ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Karena dengan kita bisa meremote server, nantinya kita bisa untuk mengendalikan sebuah server itu di luar jaringan. Nah, maka mata pelajaran hari ini itu sangat penting sekali. Nah, untuk sini saya akan jelaskan dulu apa sih remote server itu. Jadi remote server sendiri mungkin adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang sedang tidak tersambung dengan LAN tapi membutuhkan akses jarak jauh. Nah, untuk itu remote access server memungkinkan untuk pengguna mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Nah, ini contoh jenis
dari remote access sendiri. Remote access atau remote server sendiri ada berbasis desktop atau GUI dan berbasis teks. Nah, yang nanti akan kita pelajari nanti berbasisnya teks. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari remote server sendiri, kita bisa mematikan komputer dari jarak jauh, kita bisa menghidupkan ulang, kita bisa merestart server tersebut. Nah, kita bisa memodifikasi dari jarak yang cukup jauh. Istilahnya kita di luar jaringan. Kita bisa mengawasi pengguna komputer lain dari jarak jauh. Kita juga bisa memainten komputer dari jarak jauh. Kita bisa saling sharing resource atau saling sharing. Nah, kita juga bisa mengawasi apa saja program yang berjalan di komputer tersebut. Nah, oke. Selanjutnya, nah, konsep di sini kita sudah mempelajari tentang remote server berbasis teks, yaitu SSH. Nah, konsep SSH sendiri di situ protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antar dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan telnet, RSH atau R-Login, karena secure-nya dia atau keamanannya lebih bagus daripada telnet maupun aplikasi yang lain. Nah, ini untuk SSH sendiri. Nah, kalau untuk konsep telnet sendiri, nah, konsep telnet sendiri itu salah satu protokol dari remote server yang didokumentasikan pada RFC 854. Dokumentasi ini menetapkan metode untuk transmisi dan menerima karakter ASCII tidak terinskripsi di dalam jaringan. Itu perbedaan antara SSH dan telnet. Nah, jadi keamanannya sendiri, jadi kita yang akan kita pelajari di sini nantinya untuk SSH itu nanti secure-nya dia lebih bagus. Tapi kalau konsep telnet sendiri di situ sama, kita meremote dengan menggunakan command line, tetapi untuk secure-nya masih kurang. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, saya akan praktekkan. Sekarang saya akan praktekkan dulu. Untuk hari ini saya akan praktekkan sebentar. Jadi saya akan praktekkan. Sudah bisa terlihat di tampilan handphone saya? Sudah. Oke. Jadi untuk mata pelajaran hari ini, jadi kita masuk di praktek. Nanti kita masuk praktek tentang SSH sama telnet tadi, tapi basisnya kita basis Android. Nah, di sini saya sudah menginstalasi menggunakan Juicy SSH. Jadi Juicy SSH ini nanti bisa Anda install langsung dari Play Store atau dari handphone Anda. Sesuai LKPD yang sudah saya berikan tadi, saya akan memberikan contoh. Jadi kita akan bisa meremote sebuah server itu di luar jaringan kita. Nah, kita akan mengakses di server sebuah server di sekolah lain. Nah, kita pakai di sini caranya kita bisa pakai SSH ataupun telnet. Dan kita akan mau pelajari SSH ataupun telnet. Nah, kita akan coba pakai SSH dulu. Nah, di sini ada username, host, dan port. Username-nya kita pakai username nama account atau nama user yang ada di server Anda atau user yang mau kita pakai. Di sini servernya namanya admin. Add-nya kita pakai IP public. Ini sesuai dengan yang ada di LKPD. Nanti silakan di LKPD. Nah, portnya karena sudah port yang mau kita akses itu sudah kita rubah,
portnya itu sebenarnya defaultnya 22. Ini kita rubah portnya 22222. Nah, oke. Nah, di situ nanti sebelum kita masuk ke user, di situ ada password. Jadi secure-nya lebih beda dengan yang telnet. Nanti akan kita bedakan. Nah, passwordnya kita masukkan. Nah, otomatis di tampilan pertama kita bisa lihat di situ kita sudah bisa akses server yang nantinya mau kita remote. Nah, ini itu sudah ada tampilan mikrotik. Nah, itu sedikit untuk praktek hari ini. Nanti karena materinya di sini Anda menganalisa atau menganalisis, maka di LKPD nanti Anda dibutuhkan minimal dua sebuah aplikasi berbasis Android terkait dengan SSH dan Telnet. Nah, untuk prakteknya itu semua ada di LKPD. Nah, untuk aplikasinya nanti contoh di situ ada JUS SSH ataupun Termius. Nah, ataupun yang lainnya nanti bisa dianalisis mana toolnya. Kita coba pakai IP public itu bisa masuk atau tidak, perbedaannya apa, kekurangannya apa. Mungkin itu saja untuk prakteknya hari ini. Nah, dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan atau web meeting awal ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di sekitar 1 jam ke depan. Setelah Anda mengerjakan semua, nanti ada salah satu dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan di web meeting nanti sama menarik kesimpulan. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Tadi sudah saya kasih waktu untuk semua tagihan-tagihan itu ada di LMS ya. Untuk tadi sudah ada absensi, baik dari absensi, ada pengantar untuk materi yang mau dipelajari. Setelah itu ada video untuk si stimulus, jadi biar Anda tahu seperti apa materi hari ini. Untuk yang berikutnya itu tadi Anda sudah masuk di forum diskusi dan di chat itu sudah kita berkolaborasi dengan teman-teman tentang terkait ada kendala atau tidak, ada permasalahan atau tidak. Nah, mungkin hari ini sebelum kita mulai, jadi kita mulai untuk salah satu mempresentasikan dari hasil LKPD. Ya, LKPD tadi sifatnya kelompok dan didiskusikan berdasarkan dari LKPD yang sudah dilihatkan di LMS. Nah, mungkin salah satu di sini ada yang mau mempresentasikan? Ya, saya Pak. Oke, Mas Iwan, bisa dipresentasikan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan praktek remote server sesuai dengan LKPD. Yang pertama, kita harus menyiapkan aplikasi terlebih dahulu. Aplikasinya terserah. Kali ini kita menggunakan JUICE SSH dan Termius. Kita download terlebih dahulu. Jadi masih di sini ngambil dua aplikasi, Termius sama SSH ya, Mas? Oke, Pak. Oke, nanti yang dipraktekkan yang JUICE SSH itu basisnya SSH, JUICE SSH sama Termius juga yang SSH. Oke. Oke, itu nanti yang sesuai dengan LKPD yang sudah ada di situ, pakai IP public yang sudah ada di situ ya. Itu dirubah yang IP public defaultnya 22 ya kan? Itu jadi 2222. Mungkin bisa dicoba yang SSH-nya dulu ya, Mas, yang JUICE SSH dulu ya. Sekarang kita masuk ke JUICE SSH. Sebelum
connect ke server, terlebih dahulu kita setting, klik manage connection. Di sini kita tambah nickname, isi remote server, tipenya SSH, address seperti IP yang ada di LKPD 103 124. Portnya isi 222. Kita klik add to group, klik centang. Identity kita tambahkan terlebih dahulu. Kita klik new, nickname admin, username admin 123. Username-nya admin sama passwordnya admin 123. Kita centang, kita klik add to group, kita klik centang. Setelah itu kita klik remote server, kita tunggu connect. Host verifikasi, klik accept. Nah, ini kita sudah masuk ke server, ke mikrotiknya untuk penggunaan JUICE SSH. Itu yang JUICE SSH ya Mas. Contoh untuk yang Termius itu hampir sama ya. Tadi sudah dicoba. Udah Pak. Sekarang kita pakai yang Termius. Oke, mau dicoba yang Termius. Jadi nanti Anda bisa membandingkan antara Termius sama JUICE SSH. Di situ perbedaannya di toolnya apa, lebih enak mana. Tapi kalau untuk secara konsepnya hampir sama sebenarnya. Cara penggunaan JUICE SSH untuk remote server. Dari hasil analisa bisa saya ambil kesimpulan dari kedua aplikasi tersebut. Untuk aplikasi tersebut, kedua aplikasi tersebut instalasinya sangat mudah, dan cara mengkoneksikannya juga mudah. Kekurangannya karena menggunakan CLI dan menggunakan handphone, dalam konfigurasi sangat susah karena terlalu kecil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan untuk presentasi dan mempraktekkan terkait dengan LKPD yang sudah diberikan di LMS. Bagus sekali, sudah bisa mempraktekkan ya. Jadi bisa tahu, nanti bisa meremote dengan materi yang ada. Oke. Mungkin dari sini, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Pak. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, remote server adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuat koneksi terpisah. Yang kedua, pada port SSH maupun telnet bisa diganti port yang kita suka tanpa harus menggunakan port default untuk segi keamanan.
Sekian dari saya untuk kesimpulannya. Terima kasih Mbak Guru-guru. Untuk kita bisa menarik kesimpulan lagi bahwa remote server itu butuh sebuah keahlian yang cukup penting buat kita. Jadi kita di sini untuk mempelajari ini, nantinya ke depannya kita butuh sebuah server dan sebuah klien yang di situ harus bersinergi atau ada jalur khusus yang nantinya butuh secure juga dan butuh keamanan yang lebih, yaitu baik SSH maupun Telnet sendiri. Nah, jadi pentingnya sebuah materi hari ini itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi materi yang akan kita sampaikan di minggu berikutnya, kita masuk ke mengevaluasi remote server. Nah, tadi kita masuk di menganalisis remote server. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke menganalisis remote, mengevaluasi remote server. Nah, untuk materi minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri untuk mata pelajaran hari ini, langkah terlebih baiknya salah satu untuk bisa memimpin doa. Mungkin di sini Mas Iwan. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Background apa dong? Terima kasih untuk mata pelajaran hari ini atau materi hari ini sudah selesai. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.